Nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita untuk deret geometri. Nah, deret geometri itu berarti pola susunan bilangannya itu perkalian atau pembagian. Nah, saya tetap masih ngambil contoh yang di atas ya. 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Oke, pertanyaannya masih tetap sama. Bisakah kita mencari suku ke 11 gitu ya? Nah, polanya bisa kelihatan ya. Ini kan kali 3, kali 3, kali 3, dan seterusnya. Nah, namun bisa kalian lihat ini kalau kita lakukan secara manual, maka ya angkanya semakin besar dan semakin besar. Nah, tentu saja akan merepotkan kalau kita lakukan manual terus-menerus. Nah, sama seperti yang kita lakukan pada deret aritmatika, maka berdasarkan pola tersebut, marilah kita mencoba untuk menyusun logika dan merumuskan rumus atau formulasi untuk mencari suku tertentu dari deret geometri ini. Nah, U1 itu kan tadi 1. Nah, U2 itu adalah 3. Nah, namun bisa dilihat bahwa 3 itu merupakan bisa kita dapat dari U1 dikalikan dengan 3. Maka bisa saya tulis seperti ini, U1 dikalikan 3. U3 itu 9. Dan sama seperti tadi, U3 itu kita dapetin dari U2 dikalikan 3. Yang mana U2 tadi adalah U1 dikalikan 3. Maka untuk U3 sendiri bisa saya tuliskan sebagai U1 dikalikan 3 dikalikan 3. Atau lebih gampangnya U1 dikalikan 3 pangkat 2. Nah, dari sini U1 bisa saya tuliskan sebagai U1 dikalikan 3 pangkat 1. Nah, bisa kita lihat polanya. Biar pola ini tetap terjaga seperti itu, untuk U1 sendiri itu kan berarti bisa saya tulis U1 dikalikan 3 pangkat 0. Nah, kita langsung bisa mengamati pola yang terjadi. Dan berdasarkan logika yang sudah tertera ini, maka U4 itu bisa saya tulis sebagai U1 dikalikan 3 pangkat 3. Nah, ini kalau kita hitung U1-nya tadi 1, 3 pangkat 3 itu adalah 27 sesuai dengan deret bilangan contoh ini tadi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 3 itu adalah pola yang terjadi tadi kan, pola pengaliannya. Nah, untuk deret geometri sendiri polanya itu kita simbolkan sebagai R. Nah, sehingga logika yang sudah kita susun tadi kita formulasikan menjadi sebuah rumus yang untuk deret geometri itu saya bisa tuliskan sebagai jika kita ingin mencari suku tertentu UN, maka itu adalah U1 dikalikan R pangkat N-1, di mana R itu adalah pola pengaliannya tadi, pengalian atau pembagiannya tadi. Nah, seperti ini. Kemudian, marilah kita coba untuk mencari suku ke 11 tadi. Maka suku ke 11 dari deret geometri ini adalah menggunakan rumus tadi. U11 adalah U1 dikalikan dengan R pangkat 11 kurang 1. Kita masukin angkanya, 1 dikalikan 3 pangkat 10 berarti itu sekitar 59.049. Nah, di sini kita berhasil dari pengamatan pola kita menyusun logika dan membuat rumus untuk mencari suku tertentu dari deret aritmatika dan suku tertentu dari deret geometri. Nah, di sini saya tulis ulang biar lebih rapi. Deret aritmatika formulanya atau rumusnya itu adalah UN sama dengan U1 ditambah dengan N-1 dikalikan D. Untuk deret geometri, rumus untuk mencari suku tertentunya itu adalah UN sama dengan U1 dikalikan R pangkat N-1. Di mana D itu adalah pola penjumlahan atau pengurangannya tadi.
penjumlahan dan atau pengurangan, dan R itu adalah pola perkalian atau pembagiannya tadi. Nah, bisa dilihat bahwa jika kita bisa melihat pola, jika kita bisa mengamati pola, maka berdasarkan pola tersebut kita menyusun logika. Dan dari logika tersebut kita berhasil menyusun formulasi, membuat rumus untuk menebak atau untuk mencari tahu suku-suku tertentu dari masing-masing deret aritmatika dan deret geometri. Nah, untuk dasarnya sendiri, untuk deret bilangan, sampai sini sebenarnya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana atau bisa nggak kita ngitung jumlah dari deret aritmatika atau dari deret geometri itu sendiri.